Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Zebi Fawaz. Gimana sis? Kabarnya sis? Nah, baik, sehat. Alhamdulillah. Iya. Masih pakai brosis tuh masih PSI ya? Ya masih lah. Masih. Emang udah ke bawah sih. Tapi kok kayak sangnya emas kalau gue lihat dari beberapa postingan anak-anak PSI, Mas Ketum gitu. Kenapa? Soalnya orang-orang terkadang nggak familiar juga sih sama sis bro. Aku aja tuh sempet dipikirnya sama orang-orang tuh itu perkataan yang kurang sopan gitu loh. Kan kurang enak ya kalau misalnya orang-orang yang masih awam kurang tahu PSI itu apa gitu. Kita kan masih partai baru juga. Jadi kayaknya kalau misalnya Mas atau Mbak itu lebih bakal bisa ngejangkau banyak orang. Kalau sis bro kan takutnya, kok sis bro sih orang baru kenal gitu. Terkadang masih pada salah paham, mikirnya nggak sopan. Padahal itu kan emang kultur di partai kita gitu, biar egaliter. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Cuman ketum aja yang dipanggil Mas? Nggak juga sih, tergantung preferensi masing-masing. Kita kayak senyamannya orang-orang aja. Oh, senyamannya aja. Iya. Ini berarti lo di DPRD? Iya, DPRD DKI. Dapil? Dapil 2. Cikoding, Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan juga Kabupaten Kepulauan Seribu. Anjay, namanya Cikoding. Cikoding, bos. Anjir. Cilincing, Koja, Kelapa Gading. Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu. Iya. Koja tuh yang Pasar Ular ya? Pasar Ular ke sana sampai ke ada yang kebakaran, Pelumpang. Iya, ada Islamic Center juga itu. Dulunya itu prostitusi tuh. Oh, iya. Iya, Keramat Tunggak namanya. Kayaknya belum tahu. Belum lah, iya. Iya, dulu tempat prostitusi terus jadi Islamic Center. Udah turun ke lapangan? Iya, udah. Alhamdulillah ya, semenjak dari seleksi pun itu aku udah turun, jadi dari bulan Maret atau April gitu. Iya. Umur berapa sih? Umur 23 tahun, 10 November kemarin. Kan ada orang yang merasa tersinggung kalau ditanya umur. Enggak sih, malah. Kalau lo Soalnya masih muda. Betul. Jadi mungkin masih pede ya. Iya. Maksudnya gue nanya umur karena PSI itu partai yang dikenal sebagai partainya anak muda. Dan lo umur 23 tahun udah punya kesadaran untuk berpolitik. Iya. Dapat kesukaan, passion berpolitik itu dari mana, Zeb? Ceritanya agak panjang nih. Ya nggak apa-apa, kita tungguin. Nggak apa-apa, dari awal ya? Iya. Sebenarnya kalau misalnya aku awam banget sama politik dulu. Mungkin yang kayak, kalau misalnya ngomongin politik tuh ngelihatnya kayak masih tabu, terus ngelihatnya bingung juga ngapain ngomongin politik. Karena ngerasanya selama ini kalau misalnya nongkrong nih sama teman-teman lagi di warung kopi atau gimana, mereka tipe-tipe yang ngomongnya misalnya, Indonesia udah gak ada harapan gitu. Udahlah pindah negara aja. Indonesia bakal benar, masih korupsi dan lain-lain. Sampai aku dulu kan biasa ya udah tahun 2000 Gen Z gitu udah ke-expose sama sosmed. Ngelihat sosok kayak Samara Amani, Grace Natali itu muncul, terus aku jadi mulai tertarik tuh. Oh, ternyata kok ada yang seru ya, politik tuh bisa seru gitu. Yeah. Mereka ngebangun partai sendiri pakai duit sendiri, fundraising, ketok-ketok pintu orang. Ternyata bisa dari gerakan kolektif kayak gitu, terus bikin suatu gerakan yang besar. Padahal bisa dibilang mereka diremehin pas awal, dilihatnya orang-orang kecil gitu. Nah dari situ, akhirnya aku pas kuliah juga sering aktif di organisasi. Kuliah di London School, hubungan internasional jurusannya. Oke, jadi bersentuhan sama politik ya? Iya, tapi lebih banyak bersentuhan tuh aku ngelihatnya isu-isu yang high konteks gitu, yang di atas, yang kayak isu-isu luar negeri. Terus aku lebih banyak expose, aku bingungnya nih waktu itu muncul pertanyaan di aku, yang bikin aku nanya juga nih tentang semua yang selama ini aku pahami. Karena aku sama teman-teman tuh kalau ngomongin Black Lives Matter, terus kalau ngomongin itu kayak aktivisme di sosial media, bikin petisi dan lain-lain. Nah di situ aku mulai muncul tuh kayak keresahan gitu. Tapi kenapa sih concern banget soal isu di luar negeri, tapi kok isu di dalam negeri sendiri kita nggak pernah ngomongin? Katanya itu emang kelemahan kalau kita belajar di hubungan internasional. Akhirnya kadang-kadang suka apatis sama isu-isu dalam negeri. Mungkin echo chamber gitu kali ya. Betul, tapi di sisi lain aku ngeliat malahan teman-temanku karena belajar soal isu-isu luar negeri itu makin khawatir sama isu dalam negeri sendiri. Kayak, oh selama ini kita ngurusin nih soal isu-isu yang selama ini di luar sana, tapi kok yang di dalam nggak beres. Nah akhirnya dari situ
aku ngeliat tuh salah satu partai yang paling gencar soal, kan kita kalau ngomongin soal partai politik ataupun soal politik, kenapa orang-orang yang seumuran aku susah banget masuk, itu kan barrier to entry point-nya. Jadi kita masuk, pintu buat masuk politik tuh aksesnya susah kalau bukan anak siapa-siapa. Terus juga ya emang kalau misalnya nggak ada keturunan dalam politik gitu. Cuman aku ngelihat kalau PSI itu ngebuka pintu seluas-luasnya, satu-satunya partai yang ngebuka magang, terus paid promote di akun-akun kayak magang.id gitu loh. Yeah. Kan itu kayak suatu hal yang nggak konvensional kan buat partai politik gitu, kayak aneh aja. Karena aku tertarik, keren juga nih partai gitu. Akhirnya pas masuk, ngomongin isu-isu misalnya aku peduli sama krisis iklim. Pas aku wawancara, mereka ngerti soal Sustainable Development Goals, ngerti soal isu-isu sekarang Jakarta mau tenggelam, terus juga teori-teori di balik sana. Jadi aku makin kayak, oh ternyata mereka nggak ngomong doang. Kira aku masuk, aku magang tuh. Magang sebagai bagian eksternal. Oke. Waktu itu bagian eksternal komunikasi, jadi aku bantu misalnya partai-partai, misalnya PSI butuh konsolidasi, ataupun ketemu sama pihak luar, kolaborasi buat apa, kayak think policy gitu. Nah waktu itu aku sendiri ngelihat sebenarnya masih ada harapan nggak sih? Itu sebenarnya buat ngejawab pertanyaanku sih, kayak masih ada harapan nggak sih di politik Indonesia kan? Ternyata di situ masih ada, karena aku ngelihat anggota DPRD yang di DKI itu mereka diaudit setiap reses, setiap sosperda. Terus juga aku dimasukin banget gitu loh ke dalam sistem. Aku ikut ngurusin juga misalnya ngurusin kartu tanda anggota PSI, dan juga selama ini mereka tuh turun gimana. Jadi dulu tuh kalau kita lihat mungkin kondisi Kebon Sirih, kondisi legislatif, aku bahkan nggak peduli karena aku nggak ngerti gitu loh DPRD itu sebenarnya ngapain. Sampai pas PSI masuk 2019 di Kebon Sirih, bikin Kebon Sirih panas, dulu masalah lem Aibon. Terus mereka semenjak ada rapat, mereka publish live stream rapatnya. Juga mereka publish laporan gitu. Dari situ partai-partai lain mulai ngikutin tuh. Oh kita juga kerja nih, nggak mau kalah, nggak mau kelihatan kalau misalnya mereka nggak kerja kan. Dari situ menurutku ya gerakan-gerakan kecil itu tumbuh akhirnya bisa influence gerakan-gerakan lain. Ya kalau di DKI memang udah dapat kursi ya? Iya udah 8 kursi. 8 kursi. Berapa persen tuh dari jumlah kursi itu DPRD? Itu suara 4 terbesar, berarti total kursi DPRD itu 106. 106. Ya sekitar 8-9% ya. Ya lebih malah tuh. Iya lebih. Lebih ya. Lebih. Ininya target lo dapat berapa besar? Suara sih 10.000 sebenarnya. 10.000. Itu udah bisa masuk DPRD? Iya udah bisa. PSI. Dari Cikoding ini ada incumbent dari PSI? Ada, cuman incumbentnya sekarang majunya DPR. Oke. Lalu ada di urutan ke? Aku di urutan ketiga. Nomor urut 3. Ketiga. Nah ini yang menarik lagi nih, maaf ya kalau misalnya aku motok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Kalau misalnya nomor urut di PSI DKI itu aku lewat seleksi. Jadi semakin tinggi nomor urutnya itu berarti skor kita pas lagi seleksi itu lebih tinggi gitu. Seleksinya ngapain? Seleksinya itu jadi pertama dari bikin kegiatan sosial. Itu kan buat lihat kita keseriusan kan. Pencaleg tuh orang bisa nih pengen nyalek, nggak ada modal juga nggak apa-apa gitu. Tapi mereka bisa nggak punya kekuatan buat ngumpulin massa kan. Terus habis itu juga ada tes tertulis. Habis tes tertulis juga ada seleksi wawancara panelis. Jadi waktu itu aku juga diinterview sama mantan KPK dan juga pengamat-pengamat politik gitu. Jadi emang prosesnya tuh ya taxing dan nggak bisa cuman buat orang yang main-main doang gitu. Nah yang apply itu waktu itu ya nyampe 1000-an lah. Yang untuk keterima 106 di DKI. Untuk di DKI? Iya. Terima 106? Iya, keterima 106. Yang menentukan siapa di Cikoding, siapa yang di... Oh enggak, itu preferensi masing-masing. Tergantung masing-masing orang. Iya. Lo pilih di situ karena apa sih? Jadi aku milih di sini, tadi kan aku cerita kalau misalnya aku magang juga kan di PSI. Pas magang aku ngerasa emang aku dari didikan keluarga, dari dulu selalu diajarin kalau misalnya kita itu hidup harus ada artinya gitu. Artinya dalam apa? Maksudnya aku harus kontribusi. Apa sih yang bisa aku beri ke orang-orang juga dampak positif dari diriku sendiri gitu. Nah aku ngelihatnya dari situ aku belum nentuin mau caleg. Karena aku masih mikir, oke, masuk politik, politik itu ternyata ada juga loh manfaatnya tuh malahan banyak banget, malahan paling banyak tuh di politik. Semua keputusan kita emang diputusin sama kebijakan publik kan. Di situ akhirnya aku makin tergerak, aku sama teman-teman bikin NGO di Cilincing. Ngurusin? Jadi tentang isu lingkungan. Jadi waktu itu kan aku bilang kita lagi concern banget soal krisis iklim, apalagi masa air laut tuh naik. Pemukiman di Jakarta yang paling terdampak itu ya emang di Cilincing karena mereka makin tahun itu makin mundur rumahnya. Nah dari situ kita mikir, oke, harus ada edukasi nih ke orang-orang. Nah akhirnya bikin NGO di Cilincing, terus ngajar anak-anak di sana. Tapi itu makin bikin aku sadar malah selama ini aku ngomongin isu-isu yang kayaknya
meaningful banget buat aku, yang benar-benar buat aku tuh kayaknya khawatir banget, tapi ternyata orang-orang yang terdampak aja mereka nggak tahu mereka terdampak gitu. Dan itu menyedihkan banget ngeliat realita itu di ibu kota yang harusnya udah ya orang-orang bilang orang dari kota lain ke Jakarta buat dapat kesempatan baru kan. Tapi orang yang di sini juga masih belum dapat hak yang cukup gitu loh, hak-hak dasar yang cukup. Bahkan nggak sadar kalau mereka dalam kondisi bahaya. Mereka nggak sadar kalau misalnya mereka harus pindah kayak tiap tahun mundur, ya mau gimana terima aja nasibnya karena emang Jakarta selalu banjir gitu. Padahal masalahnya bukan itu kan. Dan akhirnya di sana pas kita ngajar, oh ternyata kita nggak bisa nih langsung ngajar tentang krisis iklim. Harus ngajar dari dasar, apalagi waktu itu kan pandemi. Aku ngajar di sana karena di sana misalnya dalam satu keluarga ada bapak sama ibu, bapaknya mereka profesinya nelayan, ibu-ibunya profesinya sebagai penjahit, tapi lagi pandemi akhirnya kurang lah dapat pemasukan hidup gitu. Akhirnya anak-anaknya harus stop sekolah, nggak bisa bayar sekolah. Nah akhirnya kita kasih pendidikan gratis di situ. Kita mulai ngajarin, terus lama-lama ada satu kejadian yang bikin aku benar-benar makin yakin, oke aku harus berjuangin nih hal ini, karena anak-anak kecil mau main bola aja gitu kan ya. Kalau kita kan mikirnya nongkrong sama teman gampang tinggal ngopi atau apa. Tapi kan hiburan buat mereka itu ya akses fasilitas umum. Nah di situ ada RPTRA di Cilincing ini di Kampung Kerang. Mereka kalau mau main di RPTRA aja itu harus bayar ke mafia. Jadi situ aku makin sadar, lah Bu kenapa nggak dilaporin? Terus kata mereka, ya ngapain laporin, selama ini juga gak ngaruh. Terus mereka juga udah terdampak sama janji politik, mereka udah gak percaya lagi sama politisi. Kayak rasanya udahlah nggak usah anggota dewan juga gak pernah datang ke sini. Jadi aku ngerasa emang tombak ujungnya tuh kebijakan publik gitu. Nah, aku bisa kontribusi lewat situ, bisa ngasih manfaat buat banyak orang lewat situ. NGO-nya yang danain siapa waktu itu? Enggak ada, itu kolektif dari kita sendiri. Kolektif dari teman-teman. Iya, dari teman-teman sendiri. Soalnya kan kita emang kegiatannya nggak yang nggak yang terlalu wah banget gitu. Emang masih nyoba gimana ya caranya bikin gerakan kecil gitu. Lebih ke tenaga. Lebih ke tenaga daripada uang ya gitu ya. Terus juga kita kolaborasi sama salah satu komunitas mengajar di sana. Aku nggak boleh sebut karena mereka nggak mau ada kelihatan afiliasi politik juga kan. Karena cuma aku doang sebenarnya masuk politik juga. Itu mereka juga ngasih beasiswa ke anak-anaknya. Tapi sayangnya di situ yang bikin aku sedih adalah anak-anak yang udah dapat beasiswa ini juga nggak bisa lanjut sekolah. Karena pola pikir orang tuanya yang mikir kalau misalnya percuma sekolah, yang penting lanjutin aja, misalnya bapaknya jadi nelayan, terus mungkin paling bagus jadi supir. Padahal anak-anaknya punya mimpi yang lebih besar daripada itu gitu. Iya. NGO ini mungkin karena lulusan internasional ya, jadi ngomongnya NGO. Kalau kita biasanya LSM ya. Biasanya LSM, jadi mungkin masih pada bingung NGO apaan ya. Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah itu jadi apa? Portofolio lo di PSI? Ya jadi salah satu portofolio juga sih. Iya. Tapi kan awal-awal lo berhubungan sama dunia luar di entertainment, di JKT48 umur 13 tahun. Sampai umur 15 tahun. Itu kan terpapar sama dunia hiburan. Jauh banget sama dunia politik. Selesai di usia 15 tahun, SMA berarti ya? Iya, SMA. Di SMA. Itu udah ada rasa gelisah tentang kondisi sosial gitu, udah ada. Nah jadi dari situ kalau di entertainment kan mungkin itu ngebantu aku tumbuh banget sih, karena aku ngerasanya kalau dulu kan JKT48 itu konsepnya tumbuh dan berkembang bersama fans. Jadi interaksi kita itu bersama orang-orang perharinya itu banyak banget gitu. Misalnya kalau Cing tahu handshake, itu kan aku interaksi langsung sama orang. Jadi yang di FX ya? Iya, di FX. Jadi aku ngerasa ternyata tiap orang tuh punya cerita menarik tentang dirinya mereka sendiri gitu. Itu juga salah satu yang ngepacu aku buat pengen tahu dunia apa sih sebenarnya yang ada di luar sana gitu. Gimana aku bisa berinteraksi sama banyak orang. Dan dari situ aku emang udah ada mungkin bibit-bibit yang kayak aku pengen tahu nih sebenarnya apa yang bisa aku lakuin, apa yang aku bisa bantu dan berdampak buat orang gitu. Iya. Tapi kan beda lo handshake orang harus bayar sama lo. Nah pada saat sekarang nih bukan cuma aja gratis, lo juga kadang harus ngeluarin uang, ngeluarin tenaga kan, jomplang tuh. Sama-sama sih berinteraksi, tapi lo ada di posisi yang berbeda nih sekarang. Udah nggak bisa lagi lo pengen ke kelurahan, orang itu yang ngasih uang. Bahkan mungkin kita yang menyediakan fasilitas segala macam itu gimana ininya ya, bisa perubahannya apa tuh ini lo, respon lo sama perubahan itu? Kalau dulu malahan aku ngelihatnya meskipun orang bayar untuk ketemu aku, kan aku juga menghargai usaha mereka dan malahan aku ngerasa itu ada tanggung jawab yang lebih besar lagi buat aku. Menuhin kayak misalnya
oke, ternyata aku bisa loh. Ada loh orang yang bisa kayak, oh aku suka sama Zebi gitu. Terus sama aja kan berarti mereka menempatkan kebahagiaan itu ke aku gitu. Betul. Aku punya tanggung jawab tersebut dan aku makin sadar kalau misalnya aku bisa ngasih hal yang baik dan hal yang positif ke orang itu, misalnya simpel dulu misalnya ada ya, aku salah satu fansku dulu, mungkin dulu ya fans, gak tahu kalau sekarang. Dia Biasa sih masih. dulu sampai sekarang untungnya masih kontakan sih, Yeah. masih sering buka bersama juga tiap tahun. Ya. Jadi dia dulu nggak semangat sekolah, tapi ngerasa dapat asupan energi kalau misalnya nonton aku, Yeah. kalau ketemu aku gitu. Nah aku jadi ngerasa, oh ternyata aku yang kecil ini, satu orang ini, seorang Zebi gitu, itu bisa ngebantu orang segitunya gitu. Ya, Nah makanya sekarang malah meskipun nggak dibayar, itu malah nambah meaning lebih gede lagi buat aku gitu loh. Ya. Bukan sekedar uang ya, membuat Iya. bahagia orang itu bikin bahagia kita Iya, ya. bikin bahagia aku. Bikin bahagia. Nah, lo ngerasa di politik lo bisa lebih banyak berkontribusi untuk membahagiakan orang. Tapi kan kondisinya tidak ideal ya. Misalnya dengan latar belakang pengetahuan lo tentang dunia internasional, yang orang itu juga nggak bakal tahu. Pengetahuan lo tentang birokrasi di elit, Iya betul. yang orang itu nggak tahu. Lo kalau misalnya kampanye akan membuat DPRD lebih kuat, punya posisi setara sama gubernur, orang itu juga nggak peduli. Iya. Yang dia peduli adalah nggak banjir, Bisa sekolah- bawa apa buat dia gitu. bisa buat apa buat dia, kerja gue nanti gampang. Nah itu lo gimana ngomongin ke orang-orang itu gitu? Nah ini menurutku kelebihan anak muda ada di politik ya. Iya. Karena adaptasi. Anak muda tuh mungkin emang kita nggak punya banyak modal. Kita lebih banyak pengen nyoba metode low cost politics. Tapi satu sisi kita punya banyak energi, punya banyak waktu. Jadi dari situ aku bisa belajar. Dulu Cing, aku tuh gak ngerti apa yang namanya DPD, Iya. DPW, DPP. Aku gak ngerti sama sistem partai. Tapi tergantung sama partainya juga. Apakah partainya ngasih akses ke anak muda? Apakah mereka pengen ngasih edukasi politik yang sebenarnya gitu? Karena meskipun dulu aku gak ngerti, aku pas ditanya, pas di interview, oke tokoh PSI dari DPW Jakarta, siapa yang kamu tahu? Aku jawabnya Grace Natali. Soalnya aku mikirnya, DPW, gak tahu kan, aku mikirnya PSI maksudnya gitu. Tapi semenjak aku masuk, ternyata aku diajarin pelan-pelan, ini loh DPW, ini loh DPP gitu. Jadi ya asalkan kalau misalnya partainya ngasih akses yang besar, sebenarnya tuh menurutku anak muda nggak bakal terlalu apatis sama politik juga. Tahun berapa sih lo masuk PSI? Tahun PSI 3 tahun berarti 2020. 2020. Langsung ke DPP atau di mana? Enggak, itu aku di DKI. Di DKI. Sekarang kan di DPP. Iya di DPP. DPP sebagai? Sekarang itu aku sebagai media relation sebenarnya, tapi satu sisi juga aku masuk di juru bicara juga sih, terkadang juga mewakilin partai. Berarti lo harus tahu hal-hal yang terjadi di partai. Iya. Jadi dulu aku sebenarnya meskipun magang di DPW, sempat kerja juga di DPW, terus habis itu aku magang lagi di DPP. Jadi kayak ya prosesnya juga lumayan panjang lah, 3 tahun dalam PSI. Kalau magang itu digaji gak sih? Digaji. Oh magang itu digaji? Iya, digaji. Oke, jadi di DPW magang. Kerja di DPW habis Kerja itu di DPW. sambil kuliah juga. Anggota udah? Anggota waktu itu belum. Belum. Begitu masuk anggota pada saat masih di DPW? Enggak, pas di DPP. Pas aku di magang DPP. DPP, terus kayaknya udah mantepin diri nih, ya udah gitu. Jadi anggota. Iya. Ternyata nyaman di politik atau Nyaman. begitu tahu politik itu seperti apa gitu, tambah nyaman atau tambah? Kalau aku mungkin karena wadahnya ya. Ya. Karena wadahnya PSI, selama ini aku nggak ngerasa ada resistensi buat aku belajar gitu. Mungkin karena ya kehausan aku untuk belajar itu yang bikin aku nyaman sih, karena aku ngerasa semakin aku masuk politik, makin banyak hal yang aku nggak tahu gitu loh. Makin banyak hal yang harus aku pelajarin, dan hal-hal yang aku pelajarin ini bisa berdampak buat orang-orang. Ya. Kayak gini, kalau gue lihat, gue kan lumayan sering bersentuhan sama orang-orang yang berkecimpung di politik, anggota DPRD, anggota DPR, atau anak-anak yang punya KTA di partai gitu. Omongannya memang, gaya ngomongnya memang jauh sama lu gitu. Dari gayanya ya, dari gayanya. Mungkin yang tadinya ketemu sama gue ngomongnya enak, begitu masuk ke politik kosakatanya ganti, nadanya berubah. Nah itu memang disadari nggak sih sama PSI bahwa kita tampil harus beda nih gitu? Kalau aku sih dari dulu ya, pas aku di PSI kan aku berusaha juga. Aku ngelihat orang-orang tuh kalau di politik ngomongnya
ada beberapa kosakata nih yang kayaknya harus diomongin gitu. Tapi begitu aku ngomong kayak gitu, orang-orang yang dalam ya kayak Bro Andi Budiman itu kan salah satu yang ngajarin aku juga. Dia juga bilang, kamu tuh jadi orang, jadi apa adanya aja, jadi diri kamu aja. Karena dia juga yakin kalau misalnya emang orang yang pengen bawa tujuan baik, orang-orang juga bisa kenalin itu. Jadi sebenarnya itu sih yang pengen aku lakuin. Aku pengen ngeliatin kalau aku tuh genuine gitu loh. Aku tuh ya Zebi gitu. Nggak berubah dengan Zebi PSI ataupun Zebi politik gitu. Iya. Kan dari cara ngomong kita bisa lihat ya orang itu berubah cara berpikirnya gitu dari omongan dan kata-kata yang keluar. Ini kalau ngomongin PSI banyak yang mengkritik segitu gampangnya Kaisang menjadi ketum. Nah, respon lu gimana? Nah, terkait itu sebenarnya kan kalau kita ngomongin soal proses politik itu kan panjang ya prosesnya. Jadi sebenarnya sama Mas Kaisang nggak buruk-buruk tiba-tiba dia juga jadi ketua umum gitu loh. Sebenarnya dari dulu ya kita juga udah memikirkan gimana ya caranya membawa PSI ke jalan yang lebih baik lagi. Selama ini juga udah baik gitu. Tapi kan kita ngelihat Mas Kaisang ini tuh benar-benar semangatnya anak muda gitu loh. Kalau kita ngomongin anak muda di politik, orang-orang mikirnya Mas Kaisang. Jadi pas Mas Kaisang masuk itu kayak bawa udara seger lagi sih buat PSI. Karena selama ini kita ngelihat kayaknya apa yang PSI perjuangin itu butuh juga asupan energi baru. Jadi pas Mas Kaisang masuk itu ngebantu PSI banget. Iya. Dari beberapa yang gue terima misalnya ada caleg-caleg artis ya. Caleg-caleg artis partainya sih diuntungkan. Cuman itu jadi racun buat kader-kadernya gitu. Apalagi yang kader berusaha dari bawah. Terus tiba-tiba ada orang dari antah berantah masuk jadi caleg nomor urut jadi. Itu membuat kader-kadernya kecewa gitu. Nah kalau di PSI nerima Kaisang sebagai suntikan darah baru malah. Iya, malah itu nggak sama sekali ada yang ngerasa cemburu atau gimana. Malah kita ngeliatnya kayak, oh PSI ini tuh emang tempat yang benar. Sampai Mas Kaisang sendiri masuk ke PSI ingin membawa PSI lagi untuk menang ke Senayan gitu. Karena kan tujuan kita ya emang kita face the truth aja. Kita nggak bakal bisa gerak ataupun bisa berubah di politik kalau kita nggak ada di parlemen. Kita lihat aja semuanya, misalnya contoh ya RUU perampasan aset gitu. Kenapa sama ini mandek? Ya kita lihat aja mayoritas yang di parlemen siapa yang duduk dari partai mana gitu. Nah kalau misalnya PSI ada di Senayan, aku yakin juga bakal kayak Kebon Sirih, bakal lebih panas lagi. Iya. Tapi kalau ngomongin RUU disahkan atau enggak kan pemerintah juga ikut berkontribusi gitu. Kalau pemerintah nggak mau nyetujuin. Ya kalau itu kan, tapi kalau RUU perampasan aset udah ada supres sebenarnya juga. Jadi ya mandeknya tetap tergantung sama mayoritas parlemen. Ya di DPR. Oh iya. Jadi itu yang seksi banget masalah RUU perampasan aset ya. Banyak yang pengen segera disahkan jadi undang-undang. Udah 11 tahun mandek. Iya, jadi di undang-undang dan karena itu sebagai salah satu senjata untuk kayak memiskinkan koruptor lah. Iya, memiskinkan koruptor. Lo termasuk yang setuju itu? Iya, setuju. Menurut lo kenapa orang-orang susah mengesahkan RUU itu? Orang-orang yang punya wewenang untuk ngesahin itu? Ya sebenarnya kalau misalnya pas masuk politik aku jadi sadar emang proses untuk mengesahkan kebijakan publik itu nggak yang cepet juga. Harus dipikirin dari anggarannya, dipikirin juga dari reaksi publik gimana biar masyarakat bisa adaptasi dengan baik gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya RUU perampasan aset udah lumayan lama ya. Jadi emang tergantung kemauannya mau atau enggak. Orang ada surat presiden kan. Jadi ya kita lihat sekarang mayoritas parlemen yang duduk di sana itu dari partai mana gitu. Tapi kan sekarang ya udah lebih baik sih kondisinya. Aku ngeliat udah banyak juga partai-partai lain sebenarnya yang ngerilis mendukung RUU perampasan aset. Jadi kita tanya aja ketua DPR-nya gitu. Iya. Kenapa mandek? Kalau Jakarta ditunjuk gubernurnya, lo posisi setuju atau nggak setuju? Ditunjuk enggak. Soalnya selama ini sih kita konsisten ya sama waktu itu pas mau proporsional tertutup aja kita pengennya proporsional terbuka. Karena meskipun DKI Jakarta nanti jadi DKJ Bang, tetap aja anggaran kita itu banyak banget APBD-nya. Tadinya kan 80 berapa triliun, sekarang 70 berapa triliun ya. Sama aja nanti juga tetap bakal jadi pusat ekonomi, pusat bisnis dan butuh proses adaptasi pasti nanti kalau misalnya emang berubah ibu kota ke IKN kan. Jadi aku ngerasa ya selama ini Jakarta udah ngerasain proses demokrasi tuh gimana. Jadi sayang kalau misalnya di stopin gitu. Emang aku tetap prefernya kalau misalnya ya gubernur tetap dipilih. Dipilih. Ya. Wali kotanya tetap ditunjuk. Wali kotanya ya sama ini kan ditunjuk juga nggak apa-apa gitu. Nggak dipilih juga. Kalau dipilih juga ya lebih baik.
Iya, iya. Harusnya sih lebih Aku baik sih ya. ya di sisi yang lebih bagus dipilih karena sesuai dengan dari rakyat ke rakyat gitu. Iya, 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 iya. Di DPRD itu ada berapa komisi sih? Komisinya itu komisi. Pakai huruf ya dia ya, pakai huruf ya. Komisi A, B, C, D gitu ya. Kalau terpilih, insya Allah terpilih, mudah-mudahan terpilih. Lo pengen ada di komisi yang Aku ngurusin apa? pengen di komisi E. Apa itu? Kesra, kesejahteraan masyarakat. Jadi mencakup kayak kepemudaan gitu, terus juga kesejahteraan sosial. Karena aku emang concernnya kan soal pendidikan tadi. Terus di salah satu programku, aku ngelihatnya salah satu akar masalah kan kalau Jakarta Utara ya. Jakarta Utara kan salah satu kota yang termiskin di Jakarta. Nah, tingkat Jakarta Utara itu termiskin? Iya, bertahun-tahun berkali-kali. Walaupun banyak pemukiman Iya, orang, Jakarta Utara malah termiskin. tapi secara keseluruhan Jakarta Utara itu termiskin. Iya, termiskin. Dibanding Jaktim juga. Jaktim sama Jakut bolak-balik, Oh, ganti-gantian. oke. Ya. Ganti-gantian. Nah, biasanya di daerah-daerah yang miskin ini tingkat kriminalitasnya juga tinggi gitu. Iya. Terus aku juga udah meneliti beberapa penelitian, beberapa riset, semakin tinggi pendidikan seseorang itu tingkat kriminalitasnya makin rendah gitu Iya. kan. Nah, jadi aku ngerasa semuanya itu berawal dari pola pikir juga kan. Nah, gimana caranya kita mau benerin pola pikir kalau misalnya orang aja itu buat masuk ke TK atau PAUD aja tuh susah gitu. Masih harus bayar. Kita kan KJP Plus 12 tahun kita gratis SD, SMP, SMA. Tapi TK atau PAUD enggak. Padahal sebenarnya anggaran kita bisa mencakup itu dan TK atau PAUD tuh masih dikit. Sekolah di Jakarta tuh sebenarnya masih dikit malah. Orang TK atau PAUD Jakarta Utara masih 78 kok. Jadi maksudku ya dari situ sih dari awal aku pengen ngebenerin fokus di pendidikan. Iya. Memang ada sebenarnya kalau pasti lo udah pelajarin anggarannya ya. Secara anggaran memang sebenarnya bisa untuk Bisa. ngebiayain. Untuk pendidikan itu 3,4 triliun. Aku maaf ya kalau misalnya kurang akurat, Iya, tapi iya. ini seingatku aja. Ya. 3,4 triliun itu untuk semua tingkatan ini. Nah, itu untuk pendidikan. Iya, maksudnya tingkatan SD, Iya. SMP, SMA. Itu mencakup yang semuanya. Yang Mencakup semuanya. Ya gede ya 3,4 triliun ya. Iya. Jadi, kalaupun terpilih apa yang pertama kali langkah yang akan dirasakan kan sebenarnya begitu udah terpilih, kerjaan lo tuh di gedung sana gitu. Iya. Di gedung sana yang orang-orang tuh ngerasa kok sekarang nggak kesini lagi ya. Karena kan memang lagi kerja di sana gitu ya. Iya, masih harus belajar adaptasi dulu. Iya, karena nanti kerja di sana terus apa yang akan lo lakukan pertama kali supaya apa yang lo kerjakan di Kebon Siri itu langsung berdampak sama orang-orang yang ada di Cilincing. Sinkronisasi DTKS sih. Sinkronisasi. TKS itu apa? DTKS itu data ini loh yang untuk mendapatkan bantuan sosial itu. Oke, iya. Sama mereka bisa data buat dapat KJP Plus. Oke. Nah, jadi kenapa permasalahannya tuh apa sih sampai sekarang gitu? Sampai tahun 2021 kemarin itu ada pengendapan sebanyak 80 miliaran lah dana yang harusnya turun buat orang-orang bisa sekolah gitu. Iya. Nah, masalahnya tuh apa? Di data. Jadi sistem verifikasi datanya tuh ya masih suka salah. Mungkin kalau Cing pernah dengar atau pernah ngeliat ya di Twitter orang-orang yang misalnya dapat KJMU bantuan dari pemerintah, tapi sebenarnya mereka itu orang-orang yang cukup mampu. Iya. Mereka foto rumah-rumah tetangganya, iya. rumah orang lain dibayar biar bisa bilang kalau misalnya mereka butuh bantuan. Padahal sebenarnya ya banyak kasus yang orang-orang lebih butuh gitu. Jadi ya verifikasi sama dinas sosial sih. Itu PR yang paling besar karena tiap aku turun permasalahannya selalu itu. Mereka selalu komentarnya ini dong biar anak saya bisa sekolah gitu. Iya. Tapi kan gini, Zap gue ngeliatnya tuh ya, janji-janji yang kayak gini tuh, janji-janji yang bisa langsung dilakukan oleh eksekutif sebenarnya kan. Kayaknya melakukan di sini, melaksanakan kan eksekutornya adalah di gubernur nantinya gitu. Sebenarnya sekuat apa sih DPRD di DKI? Sorry. Ya. Sorry. Tenang. Nyangkut. Ya. Ya, balik lagi kan tergantung juga dari fraksi masing-masing partai ya. Dan seberapa mereka pengen perjuangin hal tersebut gitu. Ya kalau misalnya di PSI Jakarta udah bisa dilihat track recordnya selama ini berjuangin apa aja. Dan apa yang aku perjuangin tentang pendidikan itu juga udah ada platformnya di PSI. Oke. Jadi kita udah diajarin gitu nanti, pokoknya di bidang lingkungan majuin kebijakan ini gitu. Tapi kalau misalnya sesuai sama apa yang pengen aku perjuangin ya tadi yang soal pendidikan tadi. Ya. Tapi nggak mencakup hal itu doang. Masih banyak hal lain juga Betul. yang udah disuplai sama PSI, tapi nanti kalau misalnya kepilih wakil rakyat yang bantuin untuk ngasih tahu gitu. Nah itu kan persiapan dari partai berarti udah oke dong, udah disiapin dari tahun 2019. Jadi ya bisa kelihatan dari situ kemauan untuk mendorongnya. Iya. Tapi kan maksud gue sih masyarakatnya nggak peduli dengan
PSI udah mendorong sejauh apa, yang penting gubernurnya ngapain di situ gitu. Nah itu gimana ya kalau misalnya lo udah ngerasa memperjuangkan tapi gubernurnya nggak melakukan, terus janji-janji lo pada saat kampanye akhirnya tidak terlaksana kan? Ya, Nah itu gimana ya? Kita kan ada fungsi pengawasan juga ya DPRD ya. Iya. Ya selama ini kan kita lihat kalau misalnya PSI itu selalu konsisten dengan fungsi pengawasannya. Dulu kalau ada kasus Formula E, kita juga bakal minta hak interpelasi ke gubernur. Jadi ada hak-hak tersebut yang bisa emang kita pakai untuk kalau misalnya kita ngelihat kinerja gubernur itu ya belum cukup baik untuk apa yang kita pengen perjuangin selama ini. Iya, iya. Kayak Tina Tun ya gue lihat dia DPRD dari PDI cukup sering sama dapilku. Sama. Iya. Ada berapa orang yang dari dapil itu yang di DPRD? Aduh, aku kurang tahu nomor spesifiknya lagi. Berapa jumlahnya gitu. Tapi itu di dapil yang sama. Dia incumbent. Sama, incumbent. Dia udah 2 kali kalau nggak salah ya. Oh enggak, baru sekali. Baru sekali ya. Dan dia lumayan kasih tahu nih kerja gue nih. Lewat akun-akun pribadinya gitu. Jadi orang ya yang melek sosial media, dia tahu bahwa apa yang diusahakan oleh Tina Tun seperti ini, tapi kan dia tidak punya kewenangan eksekusi gitu. Hanya punya kewenangan mengawasi gitu. Eksekusi tetap ada di gubernur dan jajaran. Kan itu banyak miss-nya di situ tuh. Tina Tun pengennya begini, kok terjadinya seperti ini. Kalau gue sih ngeliatnya emang bagus dia udah melakukan fungsi pengawasan. Tapi kan yang ngerasain masyarakat gitu. Yeah. Kok nggak jalan gitu. Nah itu kan banyak yang bilang akhirnya datangnya lu cuma 5 tahun doang. Karena hal-hal itu mungkin yang terjadi. Padahal pada saat yang bersamaan orang-orang seperti Zebi, Tina Tun itu lain-lain sebenarnya mengusahakan lewat si Kebon Siri ini. Maksudnya nanti lu akan menjelaskan ke masyarakat tuh gimana kalau ada hal-hal yang nggak sama gitu. Iya, itu kan sebenarnya emang proses politik ya. Iya. Kita tahu proses politik itu rumit, tapi itu sih yang bikin politik intrik dan juga mungkin menarik dan menyenangkan buat aku gitu. Iya. Nah malahan karena masyarakat kurang terinformasi dan juga selama ini misalnya aku turun soal money politics aja ya. Misalnya kita ngomongin contohnya soal logistik gitu. Misalnya aku datang terus ketemu orang-orang masih nanya soal salam tempelnya mana kak gitu. Ya itu tugasku dong berarti untuk mengedukasi karena aku emang punya tanggung jawab di situ. Ya nanti kalau misalnya aku memang menjadi anggota dewan juga, ya tentu kan aku masih ketemu dengan masyarakat, aku masih ada fasilitas, bisa sosperda, aku bisa reses. Terus juga pasti aku tetap bakal ngerawat orang-orang yang ada di dapil gitu, masih ketemu juga. Ya meskipun nggak gampang, tapi emang mana gampang jadi anggota dewan kan emang wakil rakyat juga, mewakilin rakyat. Jadi ya intinya nanti mau perjuangan ternyata tombak ujungnya nggak ketemu juga, ya masih pelan-pelan kita bakal tetap nge-push lewat platform di partai lah, atau nanti misalnya lewat penerusku, misalnya aku jadi anggota dewan, terus nanti udah lengser atau digantiin atau gimana gitu, kan masih bisa diterusin lagi sama partainya gitu, karena kan paling penting sebenarnya partai politiknya. Iya. Oke, sekarang udah seberapa banyak yang lo ada survei sendiri nggak sih dari PSI untuk masing-masing calegnya? Kalau survei masing-masing caleg nggak ada sih. Nggak ada. Ya cuman kita disuruh laporan tetap kayak misalnya target terus udah ngapain aja. Gitu. Itu apa sih yang dijadikan laporannya itu apa tuh? Ketemu berapa orang atau? Iya. Oh gitu. Ya misalnya laporan ada target waktu itu kita bikin misalnya partai kan suka ada kampanye gitu ya tentang program. Nanti misalnya mereka ngasih kita fasilitas APK gitu, harus bagiin stiker ke beberapa RT, nanti dilaporin, terus udah ketemu tokoh RT mana aja, bikin kegiatan sama berapa orang gitu, itu yang dilaporin. Kalau lah apa sih kegiatan yang ini? Kan nggak ada orang yang ketemu, terus ada apa namanya, kayak bikin pasar murah misalnya, atau yang kasih panggung hiburan. Nah kalau lo apa ininya? Aku penyuluhan kekerasan seksual waktu itu. Okay. Jadi di Cilincing ini, tadi pantesan baru terkoneksi pasti Abdel bilang dulu di daerahku itu suka banyak yang prostitusi atau gimana. Karena emang kasus di Cilincing ini banyak juga yang ada beberapa yang jadi pekerja seks komersial, terus juga ada juga yang anak-anaknya dibawa kabur oleh pacarnya lah, atau ibu-ibu ngalamin KDRT gitu. Sedangkan mereka nggak tahu udah ada fasilitas gitu loh dari dinas, dan juga udah ada buku saku kekerasan seksual dari PSI. Jadi karena aku juga sadar aku memiliki modal yang enggak sebanyak atau enggak yang orang-orang pikirin tentang caleg tuh kan pikirnya udah selesai terus caleg tuh kaya gitu. Jadi aku sadar ya aku sebisa mungkin ngasih taunya tuh lewat edukasi gitu. Jadi aku print out buku sakunya terus aku ketemu
kenalan terus ngasih tahu. Jadi ibu-ibu gini loh, ada fasilitas yang sebenarnya kalian bisa dapetin, bisa dapet perlindungan dari pemerintah gitu. Tapi selain itu, aku juga sadar kalau misalnya ya di politik kita nggak bisa idealis doang, kita juga harus pragmatis. Jadi terkadang juga masih ibu-ibu kan butuh hiburan juga ya, rasanya, atau bapak-bapak juga butuh hiburan gitu kayak Kak, yang serius-serius mulu apa kayak sekali-kali gitu. Ya akhirnya waktu itu aku juga sempat bikin tuh kayak senam bareng ibu-ibu. Soalnya kan itu juga nggak terlalu gimana-gimana banget kan, nggak yang wah banget. Nggak perlu panggung tapi, ya. Iya, terus suasana jadi encer. Dari situ baru ibu-ibu pengen dengerin aku pengen ngapain gitu. Iya. Sulit gak sih ngumpulin ibu-ibu kayak gitu? Enggak sih, karena yang bikin gak sulit tuh lucunya kan kalau ibu-ibu kan ada kepalanya, ketua geng gitu loh. Kayak ketua PKK atau apa. Nah asalkan kita udah kenal, terus kita ngasih tahu nih, yang menarik buat aku ya, banyak yang ngebantuin aku itu karena mereka bilang, Kak, aku jarang loh ngelihat caleg turun gitu. Maksudnya jarang ketemu calegnya tatap muka gitu. Jadi mereka kaget pas aku datang, terus misalnya aku bawa barang-barang sendiri nih, aku bawa X-banner sendiri, terus kayak misalnya bawa minuman buat ibu-ibu gitu, terus kakak nggak ada tim gitu, oh nggak ada aku sendiri. Mungkin mereka juga jadi ngerasa sedikit, oh kasihan juga ya, terus dia emang berusaha gitu loh, dia anak muda. Dari situ aku banyak dibuka jalan kayak, ya udah Kak nanti bikin acara gini aja gitu, nggak usah gede-gede gitu. Jadi kalau misalnya kita ngasih pemahaman juga ke masyarakat, kalau misalnya mereka dikasih salam tempel atau gimana, itu namanya melanggengkan money politics dan lain-lain. Masyarakat tuh gak bego, masyarakat tuh juga pintar. Asalkan kita emang niat pengen ngasih tahu gitu, nggak nerusin kebiasaan yang buruk. Iya. Lo beneran sendiri, nggak ada tim sama sekali? Nggak ada, cuman aku dibantuin teman-teman terkadang. Jadi teman-temanku, maksudnya? Teman-teman deket, kayak teman-temanku. Di luar PSI? Ada yang di luar PSI, ada yang dalam PSI juga. Jadi misalnya mereka KTP-nya juga nggak di dapilku, tapi mereka tahu aku butuh bantuan misalnya. Sebenarnya tuh aku sama warga juga dibantu. Tapi kalau misalnya kita ngambil konten gitu kan, terkadang kan ada beberapa angle nih anak-anak muda cuma ngerti doang. Kayak pas aku lagi ngomong harus di-record gitu. Nah itu teman-teman tuh mau bantuin kayak, Zep gue mau deh bantu, gue ada waktu kosong gitu. Bahkan waktu itu pas yang aku bikin penyuluhan kekerasan seksual ini, teman-temanku yang dulu di LSM ini, mereka donasi buat bantu ngasih aku kayak paket makanan gitu. Gue mau deh, gue urunan, gue bayarin makanannya gitu. Jadi mereka ngerasa, ternyata gue bisa bantu masyarakat juga gitu lewat aku. Iya. Rian Ernst itu sampai fundraising loh untuk kampanyenya. Jadi kita masih tidak terbiasa sama sistem yang kayak gitu. Katanya sih di luar negeri udah biasa ya fundraising dari masyarakat untuk caleg-calegnya. Lo nggak fundraising? Aku fundraising malahan kemarin, alhamdulillah banget. Itu di Twitter aku kan ngepost perkenalan diri, terus ngepost link QR juga tentang programku dan juga bisa donasi buat aku buat iniin program kan. Alhamdulillah itu 600.000 orang lah ngelihat posanku yang itu. Terus dari situ banyak gerakan kolektif. Kan aku tuh jadi ngepost desain perkenalan profil biodata. Terus pada bilang desainnya kurang bagus. Nah aku tuh ngasih tahu, oh maaf ya kalau kurang bagus soalnya aku ngerjain sendiri gitu. Nah di situ banyak yang volunteer. Itu sih yang aku kaget banget, yang aku bilang dari awal. Gerakan kecil dari satu orang itu ternyata bisa bikin gerakan perubahan yang masif gitu. Banyak orang-orang yang DM aku, Kak, aku pengen sih kontribusi di politik, mungkin bisa lewat kakak gitu. Salah satunya aku boleh nggak bantuin ngedit desain kakak gitu. Ada juga beberapa, aku kan kemarin belum sempat masang spanduk, karena aku belum punya modal buat masang kan. Tiba-tiba ada yang ngechat aku dari nomor kontak yang aku kirim, Kak, aku pengen donasi seadanya aja nih, baru bisa segini, biar kakak bisa masang spanduk. Kemarin aku bisa masang spanduk gara-gara gerakan fundraising itu. Berapa spanduk yang ke pasang? Kemarin kepasang 100. Wih, banyak juga tuh orang ngasihnya ya. Sebenarnya bisa Sebenarnya bisa. Akhirnya maksudnya kalaupun lo pengen cari dana di luar itu, mungkin sama Bohir mungkin ada jalannya mungkin. Tapi lo nggak melakukan itu karena? Enggak sih, aku ngelihat apa salahnya kalau misalnya selama ini kan emang tujuanku pengen ngebantu orang yang lebih banyak. Ya dari orang-orang yang lain yang sama kayak aku juga aja. Tapi mereka kan, kita kan kontribusi ke politik sebenarnya nggak harus masuk ke politik juga kan. Ada beberapa orang yang karena tekanan keluarga ataupun mereka emang nggak tertarik untuk masuk ke politik, tapi tahu kondisinya itu gitulah sekarang pengen ngerubah politik gitu. Nah salah satunya lewat wakil-wakil rakyat ini gitu. Iya. Kalau lo apa ininya? Mungkin keberatan atau enggak? Cuman kenapa nggak lo mengambil cara yang lebih
lebih gampang, mungkin lebih populer dibanding lo cari cara yang seperti sekarang. Ada bohir yang biayain alat peraga kampanye lo, ngebiayain ini, ngebiayain itu. Kenapa nggak lo pilih Karena itu? aku nggak mau terikat janji sih. Karena kalau misalnya kita sama bohir kan ya pasti ada hal yang harus kita bayar juga kan. Iya. Dan aku rasa itu langsung merubah semua tujuan Lo, hidupku itu. Iya, Tujuan aku berpolitik itu. Jadi ngapain aku ya naruh idealismeku dijual gitu aja. Sedangkan masih banyak orang yang mau bantuin gitu. Iya. Dan malahan aku ngerasa ya dari fundraising ini sebenarnya masih banyak orang yang peduli. Iya. Setahu lo berapa orang nih yang punya strategi kayak lo? Gue pikir sama-sama si Rian Ernst ya melakukannya dengan apa namanya seminimal mungkin berhutang budi sama orang. Lebih baik berhutang budi sama masyarakat karena nanti bisa lo bayar langsung pada saat lo kepilih. Berapa banyak sih anak muda yang bikin strategi kayak begini, Zep? Aku kira kalau di partai lain aku nggak tahu. Aku bukannya maksudnya mau promosiin PSI ya. Iya. Tapi kalau dari PSI, soalnya dari dulu kita diajarin buat fundraising sih. Okay. Dari awal kayak dikasih tahu kita tuh bangun partai lewat fundraising. Jadi kalau misalnya kita mau jadi caleg ya udah baik loh partai. Dan ini malahan seharusnya partai kayak gini. Partai tuh nggak ada mahar. PSI nggak ada mahar. Ya masa masih tetap dibiayain kan? Kan tergantung dari kita juga. Kita masih bisa ngumpulin masa atau enggak. Terus apakah kita serius atau enggak pengen jadi wakil rakyat gitu. Jadi kalau misalnya di PSI sendiri sih ya hampir semuanya emang diajarin fundraising. Nah yang orang-orang yang udah terpilih di DPRD juga strateginya sama seperti ini? Kalau DPRD, bentar aku pikir ada siapa aja. Bro William Sarana itu dulu juga seumuran aku. Kalau mungkin bedanya kalau sekarang kan lebih terekspos sosial media ya, media sosial. Jadi kemarin gerakan yang aku lakuin orang-orang mikirnya kayak, oh ini terekspos banyak gitu loh. Nah tapi DPRD dulu mereka juga ngelakuin, tapi mungkin dari hal-hal kecil dulu, misalnya dari grup WA tetangga-tetangga, ataupun dari keluarga. Aku pun juga awalnya kayak gitu sebelum masa kampanye kan aku tahu. Ini kan masih ngikutin peraturan, aku nggak boleh dong ngasih tahu visi misi program gitu-gitu. Jadi aku ngasih tahu dulu ke keluarga kayak ke om tante ataupun temennya bokap, temennya nyokap gitu. Ini aku pengen maju, pengen berjuangin ini gitu. Jadi lewat lingkup-lingkup terkecil dulu sih. Iya. Nah untuk kayaknya kan kalau kita ada satu misi gitu kan per tahapannya tuh ada target. Nah lo selama masa kampanye ini juga dibagi nggak? Kayak sebulan gue harus ketemu sama sekian orang. Di bulan kedua gue harus ketemu sama sekian orang, dan di antara ketemu sekian orang itu kira-kira berapa persen yang akan milih lo? Itu ada nggak sih strategi kayak gitu? Sebenarnya ada perhitungannya sih, soalnya kan dari yang kita seleksi aja kan udah dikasih tahu tuh kita mau nargetin berapa suara. Aku 10.000 suara. Terus juga di tiap kecamatan itu juga aku ngasih tahu misalnya mau ngambilnya dengan ketemu orang-orang di rusun atau ketemu orang-orang di mana. Jadi emang ini sih emang diperhitungkan karena kan harus laporan juga. Aku itu kalau misalnya lagi fit ya, sehari bisa 6 titik. Dalam satu kecamatan itu? Iya, dalam satu kecamatan. Cilincing misalnya ataupun Koja ataupun Kelapa Gading. Nah itu aku ketemunya tapi nggak yang kayak bikin acara. Soalnya kan nggak mungkin ya 6 titik per titik bikin acara gitu. Tapi silaturahmi, kenalan sama orang. Nah itu siapa? Orang-orangnya siapa yang dipilih? Apakah Ketua Karang Taruna atau individu datang? Tergantung ini sih. Kalau misalnya aku kan misalnya udah kenal nih sama tokoh masyarakat, nanti minta kenalin ke warga-warga yang mereka emang urus gitu. Tapi sebisa mungkin sih aku biasanya masuknya lewat tokoh masyarakat dulu. Soalnya kan nggak sopan juga ya. Kalau masuk ke wilayah orang gitu terus tiba-tiba kenalan sama orang-orang kan juga butuh izin juga ke Panwaslu dan lain-lain. Iya. Kayak Cilincing, Koja, kayaknya beda suasana sama Kelapa Gading nih. Iya. Ada strategi yang berbeda juga atau gimana? Ketemu orang sama di Kelapa Gading kan sulit juga kayaknya sih. Ada banget. Nah beda itu banget. Gimana caranya tuh? Lo ketemu orang Kelapa Gading kan? Kalau Kelapa Gading sebenarnya masih ada kecamatan juga sih yang terdampak gitu ya. Cuman kalau Kelapa Gading aku lebih banyak tuh ngelihatnya malahan lewat media sosial. Ngambil suaranya. Karena kan sekarang kita iklan media sosial bisa ditargetin kan. Terus juga kebetulan teman-temanku juga banyak yang tumbuh dan besar di Kelapa Gading.
Jadi sekolahnya di sana juga, aku masuknya lewat sana. Oh iya. Terus kayak minta kenalan juga misalnya sama keluarga mereka ataupun om tante yang dulu udah kenal sama aku gitu. Terus juga ya salah satunya itu tetap turun, cuman di tempat-tempat yang memang lebih terdampak dibanding yang lain gitu. Iya. Karena kan masalahnya berbeda, isunya beda. Yang lo angkat di Cilincing, Koja akan jauh berbeda sama yang di Kelapa Gading. Kan masalahnya biasanya jalan rusak banjir, atau gimana, banjir gitu ya. Nah itu kan susah juga kalau misalnya sebagai caleg karena kan tindak lanjut kan baru bisa dilakuin pas kita jadi anggota dewan kan. Betul. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya Kelapa Gading aku ngelihatnya mereka lebih ke kaum yang pengen baca program. Nah dari situ aku share misalnya stiker ataupun kartu namaku yang ada QR programku. Jadi kenalannya lewat situ karena mereka lebih oke untuk ngulik lebih dalam tentang caleg, pengen tahu isi pikirannya gitu. Iya. Jadi memang, nah ini lo mentornya siapa kalau kayak gini? Mentor turun ke lapangan deh. Mentor semua lah. Mentor semua. Mentor yang lo anggap mentor lah. Bahwa gua harus melakukan kampanye seperti ini, strateginya seperti ini. Banyak sih, tapi salah satu yang paling berdampak mungkin buat aku Valdo Maldini ya. Valdo PSI ya. Kak Valdo itu dari aku magang. Ngebantu aku banget. Udah di PSI waktu lo magang dia udah di PSI. Udah di PSI. Waktu itu ngajarin aku, apalagi kan aku awam banget soal politik ya. Tapi itu yang bikin aku sekali lagi kayak gimana ya bahasanya respect gitu. Respect sama orang-orang di PSI karena Valdo Maldini loh orang yang udah staf sus. Terus juga ya dia yang emang udah jadi politisi muda salah satu yang paling di-mention lah di media gitu. Dia masih mau ngajarin aku. Meskipun aku nggak tahu apa-apa soal politik gitu. Makanya aku nyaman di PSI mungkin karena banyak, menurutku sendiri anak muda itu emang butuh mentor. Karena kalau nggak kita buta di jalan gitu, atau nggak bisa pakai kacamata kuda, kita terobos aja semuanya. Jadi politik emang butuh, salah satunya Kak Valdo, terus dulu pas Karian masih di PSI, itu juga Karian ngebantuin banget. Aku juga terinspirasi fundraising karena Karian juga. Terus juga Bro Andi Budiman, itu dia ngebantu aku banget buat belajar soal teori politik, ataupun mungkin soal cara debat gimana gitu. Terus Sis Krisna Tali, ya banyak sih. Sis Alfa Kolbina itu juga ada di DPW DKI. Jadi sebenarnya menurutku yang bikin orang-orang tuh bingung kenapa sih orang-orang nyaman ya di PSI gitu. Ya karena orang-orang yang di dalam itu nggak resisten sama orang-orang baru. Nggak takut sama orang-orang baru. Tapi sekarang udah masuk banyak juga yang tua-tua, ada Armando atau Pak Helmi Yahya gitu. Itu apa sih ininya, pertimbangannya? Menurutku itu buat balance sih. Karena kan kita tahu kalau misalnya anak muda emang banyak, kita bisa dibilang advantage-nya, kita banyak lah kelebihannya. Kayak misalnya tadi aku bilang adaptif, terus juga ya banyak energi, banyak waktu. Tapi satu sisi jadinya impulsif juga. Karena kita terkadang anak muda tuh nggak sabar. Udah punya, misalnya kita udah set nih dari awal, kita punya tujuan. Tapi terkadang kita nggak tahu kalau misalnya tujuan itu butuh proses, butuh waktu yang lama. Apalagi di politik kan butuh jam terbang ya Bang. Di situ orang-orang mungkin yang bisa dibilang umurnya boleh tua, tapi aku ngerasa perjuangannya sama, jiwanya muda. Nah mereka ngajarin di situ, Bang Helmi, Inang, itu ngebantu aku banget. Semuanya ngasih. Irma Huta Barat. Iya. Jadi malah itu dapat insight baru dengan masuknya. Malahan dapat balance-nya gitu loh, pas banget di tengah gitu. Iya. Nah kalau PSI secara keseluruhan survei terakhir berapa persen untuk lolos ke legislatif? 2,6%. Untuk lolos kita butuh 4%. Butuh 4%. Di tahun pemilu tahun lalu 0,9%. Iya, 0,9 atau 1,3 gitu sih ingatku. Oh mungkin survei terakhir mungkin yang gue ini masih 0,9. Iya. Survei terakhir. Sekarang udah 2,6. Iya, 2,6. Ngalahin enggak deh, jangan disebut. Iya. Itu berarti murni faktor Kaisang. Ya kita juga nyebutnya itu ada Kaisang efeknya juga. Tapi satu sisi kita juga yakin ini ya ngebayar semua hal yang selama ini PSI perjuangin gitu. Mungkin masuknya Mas Kaisang emang itu ngebantu ngekatrol bisa dibilang namanya PSI sendiri. Tapi dari situ orang-orang kan sebenarnya selama ini udah samar-samar nih dengar PSI gitu. Akhirnya dari situ kan kita tahu kalau di politik kita harus dikenal dulu, habis itu kita disukain, baru kita dipilih. Nah dari situ baru muncul faktor disukainnya. Dari disukain itu orang-orang pada mulai nyari nih PSI udah ngapain aja. Makanya alhamdulillah yang nambah 2,6%, semoga lulus lah ke Senayan. Iya. Kalau ada margin errornya 2% sebenarnya mungkin aja bisa 4,6 sebenarnya. Ya bisa naik, tapi bisa turun juga. Bisa turun juga, bisa 0,6. Tapi kan optimis kita naik, optimis ada menang. Waktu 2 bulanan ya, 2 bulanan itu bisa mengkatrol sampai 4% emang. Lo yakin? Yakin karena ya selama ini ngelihat pergerakan di bawah juga ya.
awalnya kan kerasanya kayak surreal juga buat aku tuh, oh Mas Kaisang masuk, itu ngebantu banget pas aku turun ke masyarakat, partainya Mas Kaisang gitu. Oh, Kan iya, dulu iya. kalau PSI orang-orang taunya PSSI gitu ya. Ya, Jadi bersyukur juga tahu banyak apa yang PSI perjuangin. iya, iya, iya. Ya, mudah-mudahan bisa melewati 4% ya. Iya. Kalau DPRD mah udah aman Iya, ya. udah aman, DPRD udah aman. Zebi, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih gue bisa ketemu sama orang yang anak muda yang bergelut di dunia politik, tidak meninggalkan cara-cara mudanya. Ya, siap. Ngomongnya tapi pemikirannya bagus-bagus banget. Mudah-mudahan kepilih, sehat terus sampai nanti menyelesaikan masa kampanyenya dan nanti ada di Komisi E DPRD. Ya. Amin. Siap. Pesan buat buat Cikoding, buat orang-orang siapa tahu mudah-mudahan Cikoding, anak-anak Siap. Cikoding ya. Terakhir mungkin ini juga salah satu pesan dari Mas Kaisang, pesan dari aku juga. Anak muda itu bukan masa depan, tapi anak muda itu masa kini. Jadi sekarang waktunya anak muda. Kalau enggak 13 tahun lagi kita bakal nyangkut di middle income trap. Jadi penting banget untuk generasi emas buat bergerak dan juga tertarik sama politik. Gunain hak pilih kalian karena demokrasi itu penting banget, esensinya itu di hak pilih itu. Ingat tanggal 14 Februari ke TPS pas hari Valentine. Mantap. Oke, Dewi, terima kasih. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan caleg-caleg berikutnya.